Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Atika Aisyah di Cerita Misteri. Di cerita misteri kali ini, saya akan kembali membagikan satu buah kisah misteri yang berjudul Kampung Goib. Seperti apa ceritanya? Tonton terus video saya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Cerita ini dialami oleh seorang pria. Kita sebut saja namanya Wahyu. Jadi Mas Wahyu ini punya satu pengalaman misteri ya yang dialami. Jadi waktu itu Mas Wahyu ini tinggal di kota A di Jawa Timur. Kita nama kotanya ini kita samarkan ya, kita sebut saja kota A. Jadi pada waktu itu Mas Wahyu ini kerja di kota A dan dia ini tinggal di situ bersama istrinya. Mereka ngontrak rumah ya di kota A. Kebetulan waktu itu istrinya ini sedang hamil tua, sebentar lagi melahirkan, tinggal hitungan hari ya. Si istri ini bercerita dia ingin melahirkan di rumah orang tuanya agar ada yang merawat, mengurusnya nanti, membantu mengurus bayinya juga. Kemudian keinginan itu diutarakan oleh istrinya ini kepada Mas Wahyu. Akhirnya setelah berunding, Mas Wahyu pun menyetujuinya, bahwasanya dia juga merasa dia tidak akan bisa menemani istrinya 24 jam karena dia harus kerja kan. Karena juga ini kehamilan pertama, Mas Wahyu ingin yang terbaik untuk anak dan istrinya. Lalu mereka berencana untuk pulang ke kota B, ke rumah orang tua istrinya. Setelah menyusun rencana, berangkatlah mereka pada waktu hari Minggu ke kota B, ke rumah orang tuanya si istri ya. Nah, diantar ke sana. Jadi selama istrinya ada di kota B, Mas Wahyu ini sering sekali bolak-balik dari kota A ke kota B ya. Jadi berangkat dari kota A, pulang kerja itu hari Sabtu, ke kota B sampai sana nanti hari Minggu, Sabtu Minggu ya. Kemudian hari Senin pagi Mas Wahyu berangkat lagi ke kota A untuk bekerja. Jadi seperti itu terus yang dilakukan Mas Wahyu ini ketika istrinya ada di kota B. Nah, kemudian kejadian yang dialami Mas Wahyu ini itu terjadi pada waktu itu Mas Wahyu istrinya ini habis melahirkan. Jadi Mas Wahyu ingin menjenguk istrinya, ingin melihat bayinya. Dia pada waktu itu berangkat dari kota A jam 11 malam karena habis selesai shift 2, pulang jam 11 malam. Jadi Mas Wahyu berangkat langsung dari kantornya ya, karena barang-barangnya sebelumnya sudah dia siapkan sebelum berangkat kerja. Jadi pas pulang kerja dia langsung berangkat OTW ke kota B tempat orang tua istrinya. Berangkatlah Mas Wahyu pada waktu mengendarai motor ya jam 11 malam. Dia berangkat, perjalanan itu sekitar 3-4 jam ya. Nah, waktu malam itu Mas Wahyu itu nggak lewat jalan biasa, nggak lewat jalan utama, tapi Mas Wahyu lewat jalan pintas atau jalan alternatif. Biasanya jalan ini itu lebih sepi dan lebih sempit ya, lebih sepi, makanya mungkin bisa lebih cepat ya pikirannya Mas Wahyu pada waktu dia memilih jalan ini agar bisa cepat sampai rumah, bisa cepat melihat bayi dan istrinya. Jadi waktu dia berangkat, nah pas waktu itu sudah sampai perbatasan antara kota A dan kota B. Itu tiba-tiba pas lewat perbatasan tiba-tiba turun hujan. Padahal sebelumnya Mas Wahyu tuh ngerasain cuacanya itu enak aja gitu, nggak ada mendung, nggak ada apa gitu kan. Tahu-tahu pas dia lewat perbatasan tiba-tiba hujan. Hujannya itu nggak seberapa deras, cuma cukup mengganggu ya, cukup mengganggu perjalanannya si Mas Wahyu ini. Kemudian Mas Wahyu ini menepikan kendaraannya, dia membuka jok ya, dia memasukkan barang-barangnya seperti HP, dompet itu ke dalam jok. Lalu dia mengambil mantel dan dia pakai mantel. Nah, di situ dia sambil melihat sekelilingnya. Ternyata di situ dia melihat di sebelah kanannya itu ada sawah yang sangat luas. Kemudian di sebelah kirinya dia melihat di situ ada kali atau sungai. Sungai itu lebar dan panjang sekali.
Nah kemudian dia di situ dia nggak ngelihat pemukiman, nggak ngelihat perkampungan, dia nggak ngelihat rumah, dia juga nggak ngelihat ada warung-warung di pinggir jalan. Yang dia lihat waktu itu cuma sawah dan sungai. Kemudian dia merasa kalau dia tuh dari tadi nggak ngelihat mobil simpangan atau dia nggak berpapasan dengan kendaraan lain. Jadi waktu itu Mas Wahyu tuh pikirannya ya mungkin karena gerimis ya, jadi jarang ada orang yang keluar. Karena Mas Wahyu ini tipikal orang yang tidak terlalu percaya dengan hal-hal yang gaib. Jadi setelah dia pakai mantel, dia kemudian melanjutkan perjalanannya. Setelah itu, tiba-tiba dia itu melewati kabut. Jadi dari kejauhan dia tuh ngeliat kabut yang sangat tebal. Kabut ini bukan kayak embun ya, berbeda. Jadi lebih tebal. Kayak kita bakar sampah, dan sampahnya itu banyak. Jadi itu kabutnya banyak banget, tebal banget. Jadi mau nggak mau Mas Wahyu harus melewati kabut ini. Karena emang cuma jalan satu-satunya cuma lewat kabut inilah. Akhirnya Mas Wahyu mulai melewati kabut itu ya, dilewati sama dia. Di dalam kabut itu Mas Wahyu itu ngerasa kayak gelap banget. Dia nggak ngeliat apa-apa di situ. Yang dia lihat cuma lampu sorot dari kendaraannya aja. Jadi dia nggak ngeliat kayak ada kendaraan lain di depannya, lampu yang lain dia nggak ngeliat sama sekali. Di situ Mas Wahyu sudah mulai merasakan kayak ada sesuatu yang nggak beres. Dia ngerasa kayak baru kali ini aku lewat jalan yang berkabut setebal ini. Tapi balik lagi karena Mas Wahyu ini orang yang nggak percaya hal gaib, dia kemudian menepis pikiran negatif itu ya. Dia langsung melanjutkan perjalanannya lagi. Kabut itu mulai sedikit hilang. Di situ dia baru menyadari, Mas Wahyu ini baru sadar kalau ternyata motornya itu sudah nggak napak di aspal, melainkan motornya itu menginjak tanah. Jadi yang tadi aspal yang dia lewatin, tiba-tiba itu sekarang dia ada di tanah. Dia baru sadar. Dan dia melihat di sekeliling sebelah kirinya, itu bukan lagi sungai yang lebar dan panjang tadi. Tapi di situ adalah sawah. Jadi kanan dan kirinya Mas Wahyu itu semuanya sawah, lebar dan luas. Tidak ada pemandangan lain selain sawah. Di situ juga Mas Wahyu nggak melihat sama sekali ada warung ataupun rumah. Dan dia juga baru sadar ternyata dari tadi Mas Wahyu tuh nggak ngelihat ada mobil atau motor yang lewat berpapasan sama dia. Jadi benar-benar cuma Mas Wahyu seorang diri yang lewat jalan itu. Dan Mas Wahyu tetap melanjutkan perjalanannya karena dia nggak ada cara lain ya. Hanya jalan satu-satunya inilah yang bisa dia lewatin. Dia berharap dia bertemu dengan seseorang yang bisa dia tanyain alamat menuju ke kota B. Jadi dia tetap jalan melewati jalan yang tanah tadi ya, jalan. Dan benar saja dari kejauhan kayak ada perkampungan. Di situ lihat kayak ada cahaya lampu dari kejauhan. Jadi Mas Wahyu ini bersemangat sekali waktu melihat ada cahaya lampu dari jauh ya. Dia bersemangat untuk mendatangi cahaya lampu itu. Kemudian dia dengan bersemangat melanjutkan motornya sampai kemudian dia melewati seperti pohon. Jadi waktu itu ada pohon yang sangat besar. Daunnya itu sangat lebat dan rimbun. Pohon itu sangat tinggi sekali. Jadi seperti kayak gerbang. Jadi pohon ini seperti kayak gerbang masuk ke pemukiman perkampungan itu. Nah, pas kemudian Mas Wahyu itu masuk melewati pohon tadi, dia masuk. Pas sudah dekat, ternyata lampu yang Mas Wahyu tadi lihat dari kejauhan, itu ternyata cahaya dari obor. Obor yang ada di depan rumah-rumah di pemukiman sekitar situ. Jadi di situ ada rumah dan depannya itu ada obor. Tapi yang bikin Mas Wahyu heran, rumah itu hanya ada di sebelah kanannya. Sebelah kirinya Mas Wahyu itu adalah lahan yang sangat luas, lahan kosong yang sangat luas. Dan sebelah kanannya itu rumah, dan rumahnya itu cuma ada di bagian depan. Di belakangnya rumah itu tidak ada rumah lagi, lahan luas dan kosong. Dan di situ Mas Wahyu lihat seperti ada beberapa rumah, sekitar mungkin 5-7 rumah. Dan hanya itu aja, tidak ada rumah lain. Di belakangnya pun tidak ada rumah, di depannya pun juga tidak ada rumah. Jadi hanya 7 rumah itu tadi. Dan masing-masing di depan rumah itu ada satu obor yang menerangi rumah mereka.
Tapi rumah itu semuanya tertutup dan gelap. Tidak ada cahaya apapun di dalam rumah tersebut. Di situ Mas Wahyu masih tidak berpikiran yang negatif. Dia mikir, ya mungkin karena malam-malam mereka pada tidur, jadi lampunya dimatiin. Karena saking nggak percaya sama hal-hal yang goib ya, jadi dia berpikirnya seperti itu. Kemudian Mas Wahyu tetap jalan melewati rumah demi rumah yang ada di sebelah kanannya. Sampai pada waktu itu Mas Wahyu lewat ya di rumah yang paling ujung. Nah, di situ Mas Wahyu melihat ada jembatan. Dan di bawah jembatan itu ada sungai yang lebar dan panjang. Mas Wahyu ini bingung, apakah dia harus melewati jembatan ini atau kembali lagi ke jalan yang tadi. Tapi kalau Mas Wahyu kembali lagi ke jalan tadi, dia nggak menemukan satu orang pun yang bisa ditanyain. Di situ Mas Wahyu bingung kan. Kemudian di sela-sela kebingungannya Mas Wahyu, tiba-tiba Mas Wahyu mendengar suara gamelan. Gamelan disertai dengan riuh tawa riang dari banyak sekali, kayak warga lagi sedang bertepuk tangan. Di situ Mas Wahyu kegirangan, dia senang banget karena dia berpikir di depan sana itu ada perkampungan yang mungkin sedang mengadakan hajatan, dan Mas Wahyu baru saja mau melewati jembatan itu. Tiba-tiba ada seseorang yang menepuk pundaknya, ditepuk sama seorang. Kemudian Mas Wahyu menengok ke belakang, ternyata yang menepuk punggungnya itu adalah seorang kakek-kakek berpakaian seperti orang Jawa zaman dulu ya. Dia pakai udeng, pakai baju kayak baju adat Jawa zaman dulu. Terus kakek-kakek itu berusia seperti 60-70 tahun. Tingginya itu sekitar sedadanya Mas Wahyu dan sedikit membungkuk. Kakek ini menggunakan tongkat. Lalu ketika melihat kakek ini, yang ada di pikiran Mas Wahyu waktu itu dia kaget bercampur bahagia, gembira. Karena akhirnya dia bertemu dengan manusia. Dan dia langsung bertanya sama kakek ini, "Kakek, tolong saya kek. Saya nyasar kek. Saya dari kota A, mau ke kota B ke rumah mertua saya. Mau menengok istri sama anak saya. Tapi nggak tahu kenapa saya bisa sampai sini. Saya benar-benar nggak tahu saya sekarang ada di mana. Kakek bisa bantu saya." Tapi ternyata kakek yang tadi itu nggak menjawab pertanyaan si Mas Wahyu, guys. Kakek itu hanya menatap Mas Wahyu dari bawah sampai atas dan nggak ngomong apa-apa. Kemudian si kakek itu malah berkata, "Mari masuk ke rumah saya dulu." Dan nggak ada kata-kata lain. Kemudian Mas Wahyu mengikuti kakek itu. Dia membutuhkan kakek itu masuk ke dalam rumahnya. Di situ dia nggak menemukan apa-apa. Cuma ada kakek itu saja dan tidak ada perabotan lain selain kursi dan meja. Kemudian Mas Wahyu dipersilakan duduk. Lalu kakek itu masuk ke dalam rumah. Nggak lama kemudian kakek itu keluar dengan membawa kopi dan sepiring singkong rebus. Pas melihat hidangan yang dibawa kakek ini, Mas Wahyu itu sangat kegirangan. Karena nggak tahu kenapa. Waktu itu Mas Wahyu merasa kayak lapar banget dan haus banget. Dia merasa kayak beberapa hari nggak makan. Lalu kemudian kakek itu mempersilahkan makan dan Mas Wahyu itu makan dengan lahap. Sampai nggak terasa satu piring itu habis sama Mas Wahyu sendiri. Kemudian Mas Wahyu pun kembali bertanya pada kakek itu, "Jadi apakah kakek tahu jalan menuju ke kota B? Karena saya sendiri tidak tahu saya sekarang ada di mana, kek." Lalu kemudian kakek ini bertanya, "Kamu sedang melakukan ritual apa? Kok bisa sampai sini?" "Saya nggak ngelakuin ritual apa-apa, kek. Saya kesini karena saya nyasar. Saya mau ke kota B menjenguk istri saya, tapi nggak tahu kenapa saya bisa sampai sini." Lalu nggak basa-basi, kemudian kakek ini masuk lagi ke dalam. Kemudian nggak lama dia keluar. Kakek ini membawa satu buah batu berwarna kuning keemasan yang bersinar-sinar. Kemudian kakek itu berkata, "Bawalah batu ini dan segeralah kamu pulang. Kamu pulang melewati jalan di mana kamu tadi lewat."
Jadi saya harus balik ke arah lagi, Kek. Iya, kata kakek itu. Tapi Kek, kenapa nggak saya lurus aja, Kek? Kelihatannya di depan ada kayak perkampungan. Kalau kamu melewati jembatan itu, maka kamu tidak akan pernah bisa kembali lagi. Karena itu bukan alammu. Baiknya kamu segera pulang sebelum terjadi apa-apa sama kamu. Lalu dengan perasaan yang bercampur aduk, pertanyaan yang belum terjawab, akhirnya Mas Wahyu pun bergegas untuk pamit. Dia kemudian memasukkan batu itu ke dalam tasnya, dan Mas Wahyu berpamitan. Sebelumnya dia mengucapkan terima kasih kepada kakeknya karena sudah menolongnya. Lalu Mas Wahyu pulang, mengendarai motornya lagi, melewati rumah-rumah yang tadi ya. Tapi yang bikin Mas Wahyu heran, dia melewati rumah-rumah yang tadinya gelap dan tertutup. Tiba-tiba seketika rumah-rumah itu menjadi terang benderang. Cahayanya itu sangat terang lampunya. Rumah-rumah yang tadi tertutup, tiba-tiba itu rumahnya itu terbuka semua. Terbuka pintunya dan terang benderang. Dari satu rumah yang dia lewat, itu Mas Wahyu melihat ada beberapa anak kecil yang bermain di situ, di depan rumah itu. Tapi anak-anak itu tidak pakai baju, cuma pakai celana. Dan celananya ini bukan celana kayak anak kecil yang biasa ya, tapi kayak kain kafan. Lalu kemudian Mas Wahyu lewat lagi ke rumah yang kedua. Di situ dia ngelihat ada perempuan pakai baju putih sambil menggendong anak. Di situ dia nggak kelihatan wajahnya itu kayak gelap gitu. Rambutnya itu panjang sampai melebihi kakinya. Dia sambil menggendong bayi. Dan tangisan bayi ini itu membuat bulu kuduk Mas Wahyu merinding. Di situ Mas Wahyu udah perasaannya nggak karu-karuan. Siapa ini sebenarnya? Saya ada di mana? Lalu kemudian Mas Wahyu tetap melanjutkan perjalanannya sampai ke rumah yang ketiga. Dia melihat ada seorang nenek-nenek yang melambaikan tangan ke arah Mas Wahyu, seperti menyuruhnya masuk. Dan dia seperti mendengar bisikan, mampir dulu nak, nanti kamu akan mendapatkan sesuatu yang tidak pernah kamu dapatkan. Kamu tidak akan pernah menyesal. Situ Mas Wahyu buru-buru menepis suara nenek itu ya. Dia mengabaikan panggilan nenek itu. Dia tetap melanjutkan perjalanannya. Di rumah yang selanjutnya dia melihat ada kaki raksasa. Jadi di dalam rumah itu hanya ada satu kaki raksasa yang sangat besar. Tapi dia nggak melihat tubuhnya, nggak melihat yang lain, cuma dia melihat ada kaki raksasa ada di dalam rumah itu. Karena kan lampunya terang, jadi kelihatan ya. Sampai di rumah yang terakhir, di situ Mas Wahyu melihat ada delman yang sangat besar, mewah, dan sepertinya delman itu terbuat dari emas. Karena kelihatan kuning keemasan dan berkilap. Lalu di atas delman itu duduklah seorang perempuan yang sangat cantik, yang belum pernah dia melihat kecantikannya itu. Pokoknya sangat cantik sekali. Dengan mahkotanya yang indah, dia duduk di atas delman itu dan tersenyum ke arahnya Mas Wahyu. Tapi lagi-lagi waktu itu Mas Wahyu teringat dengan anak dan istrinya, lalu kembali dia teringat dengan kata-kata kakek tadi. Kamu harus terus, tidak boleh berhenti. Lihat apapun kamu tidak boleh berhenti. Lalu Mas Wahyu kemudian melanjutkan perjalanannya dan dia melewati satu pohon besar yang tadi seperti gerbang. Lalu Mas Wahyu melewati jalan yang berkabut. Dia melewati jalan yang berkabut. Di situ benar-benar gelap. Dia tidak melihat apapun lagi. Dan di situ Mas Wahyu hanya dalam hati dia berdoa, ya Allah tolong selamatkan saya. Saya ingin bertemu dengan anak istri saya. Itu Mas Wahyu mulai menyadari bahwasanya dia tadi seperti merasakan dia tidak ada di dunia dia gitu. Ada sesuatu yang pokoknya dia merasa beda gitu. Kemudian Mas Wahyu di situ dia hanya bisa berdoa, dia membaca doa apa yang dia bisa, lalu mulai mendengarkan seperti azan subuh. Itu Mas Wahyu perasaannya udah gembira banget, dia udah riang banget. Akhirnya dia ketemu sama masjid. Dari kejauhan Mas Wahyu lihat ada masjid. Lalu kemudian Mas Wahyu dengan cepat-cepat menepikan kendaraannya di dalam parkiran masjid. Kemudian nggak tahu kenapa tiba-tiba Mas Wahyu itu nggak sadar. Pagi-pagi Mas Wahyu terbangun, di situ sudah ramai orang. Sudah dikelilingi sama warga, menanyai Mas Wahyu dengan pertanyaan yang bertubi-tubi.
Di situ Mas Wahyu tuh kayak ngeblank, dia tuh kayak benar-benar nggak ingat apa-apa gitu, sampai dipanggilin polisi untuk menginterogasi Mas Wahyu ini. Ya barangkali Mas Wahyu ini korban dari kejahatan, tapi ketika dicek HP, uang, terus benda-benda berharga lainnya punya Mas Wahyu itu masih lengkap, dan motornya Mas Wahyu ya waktu itu kuncinya pun nancep juga nggak hilang. Jadi pada waktu itu polisi memutuskan untuk menghentikan interogasinya karena memang Mas Wahyu ini bukan korban kejahatan. Kemudian warga memanggil salah satu kiai untuk menyembuhkan Mas Wahyu, karena sepertinya Mas Wahyu ini kayak orang linglung, orangnya itu kayak linglung terus pandangannya kosong. Kemudian datanglah Pak Kiai dan mulai Pak Kiai itu membacakan doa. Kemudian diberikanlah Mas Wahyu ini air minum yang sudah didoakan. Setelah diminum, setelah tenang, kemudian Mas Wahyu baru mulai bisa ya bercerita dengan Pak Kiai. Ceritakanlah sama Pak Kiai ini, Mas, sampean ini sekarang ada di kota E. Jadi kan Mas Wahyu ini dari kota A, dia mau ke kota B. Maju lagi ke kota C, maju lagi ke kota D, dan Mas Wahyu ini ada di kota E. Jadi Mas Wahyu udah sangat kesasar jauh banget. Mas Wahyu cukup kaget karena setahu dia tuh kayak barusan sebentar gitu. Dan Pak Kiai ini pun mengatakan bahwasanya bukan cuma Mas Wahyu aja yang mengalami hal itu. Sebelumnya juga sudah pernah ada warga atau orang yang kesasar ke desa E. Dan ceritanya pun sama seperti Mas Wahyu. Dan setelah dirasa Mas Wahyu ini sudah bisa menjawab pertanyaan warga, rumahnya di mana kan, akhirnya diantara Mas Wahyu ini sama Pak Kiai dan sama satu warga ke rumahnya si istrinya ke kota B. Diantarlah ke sana dan sampailah ke rumahnya si istri, dan si istri ini dan keluarganya itu menjerit histeris, di mana dia mengatakan bahwasanya Mas Wahyu ini sudah hilang selama 3 hari. Jadi Mas Wahyu ini sudah nggak pulang, nggak bisa dihubungi itu selama 3 hari. Di situ istrinya tuh udah nangis bahagia karena akhirnya suaminya bisa pulang. Si Mas Wahyu ini kayak orang linglung, dia kayak orang bingung, sering bengong, sering nongol gitu kan. Dan sepulangnya Pak Kiai tadi, Mas Wahyu menjalani hari-harinya, dia ternyata nggak kerja ya. Dia izin untuk nggak kerja dulu karena memang Mas Wahyu merasakan badannya itu kayak nggak enak gitu. Beberapa hari di rumah istrinya, Mas Wahyu ini merasakan sering sekali melihat atau mengalami gangguan-gangguan yang tak kasat mata. Dia sering melihat seperti bayangan yang menembus ke tembok, lihat kuntilanak, pokoknya sering lewat gitu aja di depan. Lalu, Mas Wahyu ini sering sekali dimimpiin sama makhluk-makhluk yang menyeramkan. Sering datang di dalam mimpi. Dan itu tidak pernah dirasakan sebelumnya. Karena merasa terganggu dengan apa yang dialami sekarang. Kemudian Mas Wahyu ini menghubungi Pak Kiai dan menceritakan apa yang dialaminya. Kemudian Pak Kiai ini pun bertanya, apa Mas Wahyu membawa atau menerima sesuatu barang dari kakek-kakek yang pernah Mas Wahyu temuin waktu Mas Wahyu kesasar kemarin? Iya Pak Kiai, saya membawa satu batu yang memang dikasih ke saya oleh kakek-kakek itu yang menolong saya. Lalu kemudian Pak Kiai itu berkata, baiknya Mas Wahyu mendatangi Pak Kiai di desanya Mas Wahyu itu, di desa istrinya. Kemudian keesokan harinya, Mas Wahyu menemui Kiai di desa istrinya dan menceritakan kejadian yang dia alami. Mas Wahyu bawa pulang dulu ini batu, insya Allah nanti malam Mas Wahyu akan menemukan jawabannya. Lalu dibawa pulang lagi itu batu ke rumah istrinya, dan Mas Wahyu malamnya tidur. Kemudian di dalam mimpi itu, Mas Wahyu didatangi oleh kakek-kakek yang kemarin menolong dia memberikan batu itu. Kakek-kakek itu berkata, kamu harus datang ke kota F dan kamu datangi desa Cempaka Putih. Di sana hanya ada satu pemakaman umum yang mempunyai satu pohon asem. Pohon itu besar, tinggi, dan rindang. Kamu kubur batu itu di bawah pohon asem itu. Begitu kata si kakek. Lalu seketika itu Mas Wahyu terbangun, dan keesokan paginya
Mas Wahyu langsung berangkat ke kota F. Dia mengajak satu saudaranya, si istri, yang kebetulan memang dia tahu tentang hal gaib. Akhirnya sekitar 4-5 jam ya perjalanan, sampailah Mas Wahyu di kota F. Di situ Mas Wahyu sekitar jam 2 siang. Kemudian Mas Wahyu mendatangi kepala desa di kota F tersebut. Mas Wahyu mengatakan dia ingin mengunjungi makam saudara jauhnya. Lalu kemudian diizinkan oleh kepala desa tersebut. Di sana benar saja Mas Wahyu melihat ada satu pohon asem yang sangat tinggi, besar, dan pohonnya itu sangat rimbun, lebat. Kemudian Mas Wahyu mengubur batu tersebut di bawah pohon asem itu sesuai dengan perintah kakek dalam mimpinya. Lalu kemudian si Pak D-nya ini mengatakan, kakek-kakek yang menolongmu waktu itu, yang memberikan batu itu, dia menatap ke arahmu sambil tersenyum. Lalu dia mengatakan terima kasih sudah mengembalikan batunya ke tempatnya. Itu sekarang ada di mana? Dia ada di sampingmu. Lalu kemudian si Mas Wahyu ini berterima kasih kepada kakek itu, walaupun dia tidak bisa melihat si kakek itu ya, tapi dia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang datang gitu ya. Lalu si Pak D itu kan menceritakan bahwasanya perkampungan yang waktu itu dia datangi itu adalah perkampungan gaib, alam lain, dimensi lain, yang ternyata itu adalah pemakaman umum. Tempat itu, pemakaman itu biasa dipakai untuk orang-orang mencari pesugihan atau melakukan ritual. Makanya pada waktu itu Mas Wahyu ditanya, kamu melakukan ritual apa di sini sampai bisa sampai ke sini? Karena orang-orang yang datang ke situ pada malam-malam itu biasanya mencari ritual, mencari pesugihan atau sedang melakukan ritual. Makanya kakek itu memberikan batu. Ya dia mungkin ingin mengetahui Mas Wahyu ini benar-benar kesasar atau memang dia sama seperti orang-orang yang mencari ritual itu gitu kan. Sampai pada akhirnya ketika di dalam mimpi si kakek ini menyuruh untuk mengembalikan batu itu, pun Mas Wahyu kembalikan. Berarti kan Mas Wahyu benar-benar orang yang tidak tergiur dengan hal-hal yang seperti itu. Sampai akhirnya batu itu dikembalikan, si kakek itu pun berterima kasih, dan kemudian Mas Wahyu pun berpamit pulang. Setelah kejadian itu, Mas Wahyu tidak pernah lagi bermimpi buruk dan tidak pernah lagi dia melihat hal-hal yang di luar nalarnya. Ada. Oke guys, itu tadi cerita dari pengalamannya Mas Wahyu ya, tentang kampung gaib yang pernah dia datangi. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya mau pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi